Faslun furudul wudu. Lanjutkan sampai di dalam pembahasan tentang faslun fi furudil wudu, rukun-rukun di dalam masalah wudu. Kemarin terakhir kita membahas tentang masalah siwak ya. Menjelaskan tentang masalah wudu. Wudu ini merupakan syariat dahulu. Artinya sebelum Nabi Muhammad sudah ada perintah wudu, tapi perintah wudu itu khusus para anbiya saja. Ini katakan, tidak kepada umatnya. Berbeda kepada kita orang. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wudu itu disyariatkan pas Isra wal Mi'raj. Ini katakan, pas Lailatul Isra, pada malam Isra, itu di mana Allah perintahkan sholat, di situ juga Allah perintahkan untuk wudu. Jadi syariatnya bareng, dikatakan. Bahkan juga wudu ini dikatakan oleh ulama, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, hadza wudu'i wa wudu'u anbiya min qabli. Ini wudu dan wudu para nabi-nabi sebelum diriku, kata Rasulullah SAW. Artinya sebelum itu Rasulullah SAW sudah memerintahkan wudu, ini katakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, datang kepadaku Jibril alaihissalam fil ibtida'il bi'tsah, di permulaan ketika Nabi diangkat oleh Allah sebagai Nabi, maka malaikat Jibril itu ngajari Nabi untuk wudu. Tsumma shalla bihi rak'atain, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Artinya perintah sholat wudu itu sudah ada, tapi hanya perintah itu kepada para nabi, belum diperintahkan kepada umatnya. Tapi ketika malam Isra Mi'raj, di situ baru Allah perintahkan sholat wudu bukan hanya untuk nabi, tapi juga berserta umatnya, menjadikan tasyrik, perundang-undangan di dalam syariat Islam. Wudu ini manfaatnya banyak. Faedah kita wudu itu sangat dianjurkan, sebagaimana ketika kita wudu, kata Rasulullah SAW, sebagaimana tadi kita bahas, ini katakan, kata Rasulullah SAW, la yushbihul abdul wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah mengatakan, tidaklah sempurna, menyempurnakan seorang hamba wudunya kecuali Allah Subhanahu wa taala lakukan dan yang belum dia lakukan. Artinya ketika kita wudu, Allah ampuni dosa kita yang belum kita lakukan, yang sudah kita lakukan diampuni. Arti yang belum kita lakukan artinya di dalam riwayat hadis sering kita dengarkan hadis bahwasanya Allah akan ampuni dosa sebelum dan sesudah. Arti sebelum itu dosa di situ, dzunub di situ dikatakan ghufirlah, itu ghafar itu satar maknanya. Ghafar itu maknanya satar, penutup. Artinya kita tercegah untuk melakukan maksiat itu. Allah akan berikan hidayah kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan itu. Bukan artinya kita bakal melakukan maksiat lalu diampuni, tidak. Tapi kita akan diberikan hidayah oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu. Itu makna Allah mengampuni dosa-dosa yang belum kita lakukan. Dikatakan. Karena ghafir itu artinya, ghafarah itu artinya makna bisa satar, penutup, bisa juga maknanya artinya mahu, penghapus. Dikatakan. Bisa menghapus dosa, bisa juga menutupin. Arti menutupin, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Makanya orang yang menyempurnakan wudunya saja itu sudah dapat hidayah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat nantinya. Dosanya diampuni yang sudah dia lakukan, yang belum dia akan dicegah oleh Allah, diberikan hidayah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Masya Allah. Makanya wudu itu luar biasa manfaatnya. Kemudian dalam riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana tadi juga di dalam riwayat hadis kita katakan, innal abda idza tawadda fatamadmad. Kalau seorang hamba Allah ketika dia wudu dia kumur-kumur, apa kata Rasulullah? Adhaballahu bi kulli dzambin asaba bi fami. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Kalau gitu wudu ini kumur-kumur. Kemudian faidan istaqsa, kalau kita istinsyak, masukkan air ke hidung, adhaballahu bi kulli dzambin asabahu bi anfi.
Allah akan ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Wa idza ghasala wajha, ketika dia cuci wajahnya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi wajhi. Allah ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Melihat, ini katakan, mendengar, ini katakan, semuanya. Kemudian fa idza ghasala yadayhi, ketika dia cuci kedua tangannya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi yadihi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang dilakukan kedua tangannya. Fa idza masah ra'su, kalau dia cuci kepalanya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi ra'si. Allah akan ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya, pikirannya, suudzon, sangka jelek, hasud, iri, dengki, semuanya diampuni oleh Allah. Wa idza ghasala rijlah, ketika dia cuci kakinya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi rijlihi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya. Masya Allah. Itu wudu. Makanya dianjurkan kita wudu terus. Batal wudu lagi, batal wudu. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Bahkan kita orang ini, salah satu kaifiah perbedaan wudu kita dan wudu para nabi-nabi sebelumnya. Kalau dulu wudu itu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan wudu, tapi hanya diperintahkan syariat itu kepada para nabi saja, kepada umatnya enggak. Beda dengan Nabi Muhammad, artinya kita wudu itu seperti sederajat dengan para nabi-nabi. Mengatakan, karena perintah syariat wudu ini dulunya hanya para anbiya saja. Makanya perbedaannya, kaifiahnya itu yang membedakan itu tahjil wal ghurrah, tahjil kata ulama. Ketika mencuci wajah berlebih-lebihan dan mencuci tangan dan kaki berlebih-lebihan. Kalau wajah itu batasannya yang sini-sini saja. Tapi kalau kita lebihin, ghurrah ini namanya, berlebihan. Inilah yang akan menjadi cahaya kelak nanti yaumul qiyamah. Kalau wudhu sampai sini, kita sunahnya sampai sini. Kalau kaki sampai batasan mata kaki, sunahnya kita sampai betis, di atas betis. Itu nanti terang benderang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, antum ghurra muhajjilun min athar wudu. Kalian itu akan terang benderang daripada bekas wudu kalian. Wa man istata'a minkum an yutil ghurrata falyaf'al. Barang siapa mampu di antara kalian untuk melebihkan ketika wudunya, lakukan, kata Rasulullah. Itulah yang akan membedakan kita umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang lainnya nanti. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, terang gitu orang. Nah, yang wudunya sempurna. Nah, makanya kalau wudu tuh cuci juga sininya. Ini nah, kakinya tuh betisnya cuci juga, jangan sampai ke mata kaki saja. Kemudian sunnah bagi kita untuk dawam wudu. Sebagaimana Sayyidina Anas, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, in istata'an takuna abadan ala wudu'i faf'al fa inna malakal mauti idza gubida ruh abdan wa huwa ala wudu'i kutiba lahu syahada. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Anas, ya Anas, jika kau mampu untuk selalu dalam keadaan wudu, lakukan. Karena malaikat maut jika mencabut nyawa seorang hamba Allah dan dia dalam keadaan wudu, kutiba lahu syahada, Allah akan catatkan dia sebagai orang yang mati syahid. Wudu saja, wah, Masya Allah. Dalam riwayat lain, malaikat Jibril itu akan menjaga hamba umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan wudu. Ketika syakaratul maut itu yang jaga kita malaikat Jibril alaihissalam dari gangguan syaitan. Kalau kita dalam keadaan wudu, makanya orang kalau syakaratul maut itu diwuduin, dianjurin. Biar siapa? Biar bagus matinya. Ini katakan. Malaikat Jibril yang jaga nantinya. Makanya sunnah kalau bisa wuduin. Ini katakan. Ini kisah Allah yarham Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau Masya Allah, kita dengarkan manaqib beliau itu bahasanya ketika beliau dalam keadaan syakaratul mautnya, beliau wudu, selalu wuduin anak-anaknya, beliau tidur berdoa, dibacain qasidah, dibacain kalamus salaf, kitab-kitab salaf, nasihat-nasihat di dalam buku-buku kitab-kitab salaf, sampai beliau dibacain qasidah, dibacain yasin, lalu beliau pingsan. Pas bangun lagi, pas sadar lagi, dikatakan bahwasanya
Beliau ziarah ke kota Tarim Hadramut, sudah masuk semua ke jalan ini, lorong ini, lorong ini, lorong ini. Apa yang beliau ceritakan itu sama seperti kota Tarim Hadramut. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allah menja'al bil husnul khatimah, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bil afiyah insyaallah. Kemudian mereka orang-orang arif billah, dalam kitab Ghayatul Munah pun juga Syarah Syafinatul Najah, beliau menganjurkan bahwasanya para ulama-ulama arif billah, orang yang dawam wudu, itu Allah akan berikan kemuliaan kepada hamba tersebut dengan 7 perkara. Yang pertama, tagribal malaikat fi suhbati. Malaikat itu senang berteman dengan orang yang dawam wudu. Jadi kalau kita ada wudu, malaikat itu senang dengan kita orang. Yang kedua, wala yazal galam raduban min kutubi thawabi. Itu golam catatan malaikat itu akan selalu mencatat amal-amal baik kita orang. Nah, dicatat terus dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Terus waktu sabbiha Allah wa jawarih, anggota tubuh kita akan dianggap berzikir kepada Allah. Berzikir ini, cuman kita nggak dengar, tangan berzikir, wajah kita berzikir, kepala kita berzikir, kaki kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tafutuhu takbiratul ula ay ma'limam. Dia akan diberikan kemudahan untuk takbiratul ihram bersama imam, bareng terus. Kenapa? Ada wudu. Ini katakan. Makanya kata ada satu ustaz mengatakan Habib Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman bin Habsyi, Ustaz Habib Abdurrahman Habsyi, salah satu cara orang untuk bisa memudahkan untuk sholat, kalau ketemu orang sulit untuk sholat, suruh dawam wudu saja dulu. Kamu lakukan dawam wudu saja, karena orang yang sudah ada wudu itu akan lebih dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat dibandingkan orang yang belum punya wudu. Kalau ada orang sudah wudu, tinggal sholat saja dia. Kemudian wa idza nama ba'atha Allah ilaihi malaika yahfazunaha min syarri thaqalain. Kalau dia tidur, Allah utus malaikat untuk menjaga hamba tersebut daripada gangguan manusia dan jin. Syaitan tak bisa ganggu kalau kita tidur dalam keadaan wudu. Kemudian yashrullah ala syakratul maut. Yang keenam, Allah akan mudahkan dia syakratul maut. Ya Allah ya Rabb, Allahumma habin alaina syakratul maut. Lalu yang terakhir, yakunu fi amalillahi azza wa jalla madda ma'al wudu. Dan dia dijaga oleh Allah di dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selagi dia ada wudu. Jadi manfaat wudu itu luar biasa. Usahakan untuk dawam wudu, batal wudu lagi. Makanya kita orang ini jangan wudu hanya untuk sholat saja. Setiap saat dawam wudu, batal wudu lagi. Itu dianjurkan. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan juga, jangan lebay bahasanya. Ada yang lebay, ada orang istrinya nelpon Habib ngasih kabar, Habib, si fulan Habib, suaminya ngelaporin suaminya deh. Habib, si fulan nih Habib, suami saya nih Habib, nih katakan nggak mau disenggol Habib. Ketika senggol saja ngamuk-ngamuk dia Habib. Katanya Habib nyuruh dawam wudu katanya. Habib yang nyuruh jangan sampai batal wudu. Jadi kalau disenggol sama suami istrinya ngamuk-ngamuk dia. Katakan. Masya Allah, Habib bilang nih. Jangan lebay, jangan terlalu lebay maksud Habib itu. Kalau senggol ya nggak apa-apa. Katakan, ini nggak mau senggolan. Ada orang yang seperti itu. Ini katakan, kalau mau dawam mau tidur dalam keadaan wudu nggak mau nyenggol istrinya, jauh-jauh istrinya. Ala kulli hal. Ini katakan, ala kulli hal. Artinya yang penting wudu, batal wudu lagi. Kalau sudah capek nggak usah wudu, batal. Ikutin ada pendapat, makanya kalau wudu ikutin pendapat Imam Malik. Ya, senggolan sama perempuan tidak batal. Untuk tidur saja, untuk tidur. Tapi wudunya ngikutin pendapat Imam Malik itu diantaranya perbedaannya dia harus mencuci seluruh rambut, dibasahin semua, terus digosok anggota tubuhnya. Digosok anggota tubuhnya. Ini katakan ala kulli hal. Ini katakan. Kemudian
di dalam masalah wudu. Dalam Fathul Qarib ini wa huwa bidhammil waw fil ashr ismun li fi'lin wa huwa muradu huna wa bi fathil wa ismun lima yatawadda bih wa istamil awal ala furudil sunan. Wudu ini wudu bidhamma waw, ini katakan nama perbuatan untuk melakukan wudu tersebut, ini katakan. Wudu ini secara bahasa makhud min wadha'ah, diambil dari kalimat wadha'ah, ini katakan yang artinya adalah husnul nadhafah. Bagus, baik, nadhafah, bersih, khulus minadz dzunub, dzulmatud dzunub, dan bersih suci daripada kegelapan dosa. Itu diambil dari kalimat wadha'ah, ini katakan wudu itu. Wa syar'an, secara hukum syariat dikatakan ulama, wa istilahan kata ulama, bukan syar'an, wa istilahan ismun li ghasl ba'd al-a'dha bi niyatil makhsusah ala wajhil makhsusah bi niyatil makhsusah, mencuci anggota yang dikhususkan dengan arah yang dikhususkan dan niat dikhususkan dalam syariat. Itu yang diantaranya kata ulama. Artinya untuk itu apa? Mencuci anggota yang dikhususkan, wajah, tangan, kepala, kaki, dengan arah yang ditentukan, yaitu tertib, harus adanya niat, katakan biniatul maksusah, dan niatnya juga khusus, nggak asal-asalan, harus niatnya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam syariat. Nanti kita bahas dalam masalah niat, ini katakan. Hikmah kenapa kita harus mencuci anggota wudhu tersebut hanya wajah, tangan, kepala, dan kaki, kata ulama, hikmahnya diantaranya kamagil, sebagian pendapat para ulama, anak Adam alaihissalam tawaju ila syajarah biwajhi. Nabi Allah Adam itu ketika mengambil buah khuldi itu melihat dengan wajahnya, ini katakan. Wa tanawwala minha biyadi, lalu ngambil buah itu dengan menggunakan tangannya, ini katakan. Wa kana qad wada'a yadu ala ra'si, telah megang tangan ini mengambil buah itu, dia mengusap tangannya kepalanya, ini katakan. Nah, wa masya ilaihi birijil, dan dia berjalan menggunakan kakinya. Fa amara bi tathhiri hadil a'dha, maka Allah perintahkan untuk mensucikan anggota tubuh tersebut. Itu diantara hikmah pendapat para ulama kenapa anggota tubuh tersebut yang dicuci, dikatakan wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tapi jawaban pertama ketika ditanya kenapa dalam syariat Islam, jawabannya pertama itu harus kita katakan ta'abudiyah. Ingat itu, pengabdian, penyembahan. Di mana Allah perintahkan kita ikutin, di mana Allah perintahkan kita ikutin, itu pengabdian, penghambaan. Habib kenapa seperti ini, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Yang jawab pertama adalah pengabdian, penghambaan. Di mana Allah perintahkan ya ikutin saja, ini katakan ta'abudiyah, ini katakan. Yang kedua ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Macam-macam. Terkadang hikmahnya bisa kita pahami, terkadang hikmahnya nggak bisa kita pahami. Intinya seperti itu. Ini katakan. Kemudian ismul li fi'li wa huwa murad huna bi fathil waw, ada wudu ismul lima yatawaddu bih. Ini katakan kalau wudu nama sesuatu yang digunakan untuk wudu, ini katakan. Seperti lima ya'id wa hayli wudu, sesuatu yang dipersiapkan untuk wudu seperti embernya, gayungnya, ini katakan. Itu namanya wadu, ini katakan. Ada wudu, ada wadu. Kalau wudu tanpa perbuatan untuk melakukan wudu, kalau wadu sesuatu yang disandarkan kepada wudu tersebut, yaitu gayungnya dan yang lainnya. Ini katakan. Yang kita bahas ini adalah permasalahan yang pertama, yaitu adalah wudu. Ini katakan. Ini yang dibahas di dalam pertama ini adalah ala furudi was sunan. Yang akan kita bahas ini adalah perkara yang wudu, rukun wudu, dan sunnah-sunnah di dalam wudu. Kemudian juga kemakruhannya nggak disebutkan di dalam kitab Fathul Qaribnya, tapi di dalam Hasyiah Bajurinya disebutkan. Ini katakan banyak makruh-makruhnya di dalam masalah wudu tersebut. Ini katakan. Nanti kita bahas insyaallah. Ini katakan. Wa dzakar musannif furudul fi qaulihi wa furudu wudu sitatun.
mengatakan fardu wudu, rukun wudu itu ada 6. Nah, fardu adalah salah satu bagian daripada ahkamul syar'iyyah, furud, fardu, rukun, wajib, lazim. Itu muradif, persamaan kata. Dikatakan itu persamaan kata di dalam masalah wudu, dikatakan. Makanya ulama mengatakan itu bagian daripada ahkamul syar'iyyah. Wudu itu fardu itu sama seperti fardu wajib, dikatakan. Secara hukum syariat apa wajib itu? Alladzi yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, dikatakan. Suatu yang mendapatkan ganjaran pahala bagi pelakunya dan mendapatkan azab bagi yang meninggalkan. Tapi janji Allah macawadha, kata ulama, dijanjikan oleh Allah yang melakukan dapat ganjaran, yang meninggalkan dapat azab. Allah janjikan. Begitu juga sunnah, dikatakan. Kan ada 7 ahkamu syar'iyyah itu: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil, dikatakan. Ahkamu syar'iyyah, dikatakan. Ada tuh 7, dikatakan. Yang pertama wajib. Sunnah mayuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sunnah melakukan pahala, meninggalkan tidak dapat dosa. Haram mayuthabu ala tarkihi ibtilan. Orang yang meninggalkan haram itu apa? Mayuthab, sesuatu yang mendapatkan ganjaran, ala tarkihi, bagi orang yang meninggalkan, tapi dengan syarat. Ada syaratnya, imtithalan, perintah Allah. Wa yu'aqabu ala fihi, dan melakukannya akan mendapatkan azab, janji. Arti meninggalkan dapat pahala itu tapi dengan syarat insyaallah. Contoh diajak mabuk, fulan, ayo kita mabuk. Enggak, lagi enggak enak badan. Dapat pahala enggak? Enggak lah, dosa lagi ada di ini katakan. Kenapa dosa? Ridha akan perbuatan orang lain, maka termasuk ridha ala ma'si faqad ma'si, ridha akan perbuatan orang maksiat termasuk orang yang maksiat. Ini katakan. Tapi kalau dia ngomong mabuk enggak, haram, baru dapat ganjaran pahala nih, meninggalkan kewajiban. Ayo mau judi kita. Enggak, lagi enggak ada duit. Dapat pahala enggak? Enggak. Alasannya bukan imtithal, bukan perintah Allah. Ketika perintah, meninggalkannya karena perintah, kenapa enggak judi? Enggak, haram, baru dapat pahala. Nah, begitu juga makruh, dapat ganjaran pahala itu meninggalkannya karena imtisalan perintah Allah. Ditawari rokok, fulan, makan bawang. Enggak, makruh, bisa nih makan bawang. Ya, enggak, makruh. Dapat ganjaran pahala? Pahala apa? Pahala wajib apa pahala sunnah? Ditawarin nih apa? Bawang. Enggak, makruh. Dapat ganjaran apa? Pahala wajib apa pahala sunnah? Meninggalkan makruh, dapat pahala sunnah. Nih rokok, kamu rokok? Enggak lagi enggak enak badan. Dapat pahala enggak? Enggak. Tapi nih rokok, enggak makruh. Dapat pahala apa? Nih rokok, enggak haram. Dapat pahala apa? Paham jenengan? Paham hukum? Artinya ketika kita nolak, katakan itu haram, kita dapat pahala wajib. Jika kita nolak itu katakan makruh, kita dapat pahala sunnah. Mana yang pilih? Makruh apa wajib? Sunnah apa wajib yang dipilih? Wajib lah. Rugi nggak mau dapat pahala wajib. Tinggal ngomong aja. Paham kan? Mubah la yuthabu ala fa'il ala tarki wala fi'li wala yu'aqabu ala ahadima. Mubah ya perkara yang mubah, enggak dapat ganjaran pahala baik melakukan mending. Sahih kita katakan sah bahasa kita. Itu dibagi dua, ada fil babil ibadat wal muamalat nanti. Kalau ibadat sah itu ma waqa kafian fi isqatil qada. Sah itu suatu yang mencukupi untuk melepaskan hukum qada. Katakan. Kalau batil dalam bab ibadat, ma
dikatakan malam yuskutul qadha, suatu yang tidak menjatuhkan qadha, tidak melepaskan hukum qadha. Artinya kalau sholat, oh batil, lepaskan qadhanya? Enggak, artinya wajib sholat lagi dia. Ini katakan malam yuskutul qadha, tidak melepaskan hukum qadha sholat itu, artinya tetap wajib qadha dia. Kalau kita ngomong sholatmu, oh batil, oh berarti wajib qadha. Kalau kita katakan sah, berarti cukup, tidak perlu mengqadha sholat itu. Mengatakan apapun ibadah, mengatakan ketika batil, berarti harus ulang lagi. Ketika sah, berarti nggak perlu ngulang lagi. Itu dalam bab ibadat. Kalau bab muamalat, di dalam hukum muamalat sahih wal batil itu beda definisinya. Sahih itu dikatakan ulama ma thabata ala mujib syar'i, suatu yang sesuai dengan hukum syariat. Jika sesuai dengan syariat, apa yang diwajibkan dalam syariat sah. Balikannya batil, makhalif syar'i, yaitu suatu yang menentang hukum syariat. Apapun muamalah, makanya ketika kita mau muamalah cari yang sah, yang sesuai dengan syariat. Yang penting sistemnya yang dilihat itu, bukan hasilnya. Kalau hasilnya walaupun sama Habib dengan cara yang seperti ini, dengan cara seperti ini sama saja hasilnya. Bukan hasilnya yang dicari, sistemnya. Cara A sesuai syariat, cara B batil, nggak sesuai dengan syariat, maka cari yang A. Makanya muamalah ini penting kita. Kalau kita muamalah tidak sesuai syariat, maka yang dihasilkan apa hukumnya? Batil. Yang dihasilkan hukumnya apa? Haram. Paham jenengan? Haram bukan hal sepele. Artinya kalau kita makan itu hasil, makan dengan suatu yang batil. Paham, makan yang batil nggak akan jadikan kita taat kepada Allah. Walaupun kita anggap dosa, Habib kan itu dosa kecil. Memang dosa kecil, tapi sesuatu yang kita makan dengan sesuatu yang diharamkan tetap haram. Bahkan kalau kita menganggap itu dosa kecil, kita remeh di dalam dosa itu, jadi besar hukumnya. Ini katakan, ketika dosa kecil juga dosa jadi besar dosanya. Paham? Makanya hukum itu, kita orang ini dalam hidup di dunia ini jangan cari hasilnya, cari yang sesuai syariatnya hukum itu. Kalau nggak sesuai syariat, tinggalkan. Nggak mungkin Allah memberikan syariat pasti itu yang terbaik buat kita dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Jangan biasakan makan makanan yang haram. Jangan dibiasakan makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun akal-akalan kita nggak dosa Habib saya, nggak berbuat dolim saya. Masalah dolim itu beda lagi. Dolim itu bukan nyakitin orang. Dolim itu meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Artinya kamu itu makan suatu yang dolim. Kenapa? Karena kamu meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Jika kamu meletakkan suatu pada tempatnya, namanya adil. Kebalikannya, paham? Jadi adil itu kebalikan dari dolim. Dolim kebalikan dari adil. Adil meletakkan suatu pada tempatnya sesuai. Punya anak SD, SMP, SMA, kasih duit jajannya sama nggak? Sama nggak? Enggak. Dibedakan SD 1.000, SMP 5.000, SMA mungkin 10.000. Itu adil nggak? Adil. Kalau 10.000, 10.000, 10.000, adil apa dolim? Dolim. Faham? Meletakkan suatu bukan pada tempatnya itu dolim. Lagi majlis, dia tidur, adil apa dolim itu? Dolim. Ngerokok, adil apa dolim itu? Dolim. Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Dikatakan. Artinya penting bagi kita untuk pahami hukum syariat. Wabil khusus nanti bab muamalah. Muamalah itu orang, Habib perhatikan berapa banyak kita orang nganggap itu remeh aja, biasa-biasa saja. Biasa saja. Lumrah di sini biasa semuanya. Bukan soal lumrah. Sudah umum bukan soal sudah umum. Jenengan itu nanti dihadapkan perorangan dengan Allah. Habib kasih judul dalam hidup.
Ingat ini perkataan Habib. Dalam hidup kita orang ini judulnya siapa kita di mata Allah. Itu judulnya. Bukan siapa fulan, bukan siapa masyarakat, bukan. Tapi siapa kita di mata Allah. Fulan masyarakat ini semuanya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah khusus untuk menguji kita. Jangan lalai, jangan gagal. Artinya 1000 orang belok ke kanan, kita ke kiri. 1000 orang belok ke kiri, kita ke kanan. Kenapa? Karena hanya ingin mencari yang sesuai dengan syariat. Habib, kalau nggak kredit rumah, mana dapat beli rumah? Enggak. Salah pemahaman seperti itu. Rumah itu adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu dapat rumah, ya bagi rezeki kamu. Kamu dapat rumah. Kalau kamu tidak dapat rumah, kamu nggak dapat rumah. Kredit mobil, Habib kalau nggak kredit nggak dapat. Habib kalau nggak kredit motor nggak dapat. Enggak seperti itu hidup ini, ikhwan. Ingat, jika muamalah kita batil, maka apa yang dihasilkan akan berdampak haram. Nah, kredit motor boleh nggak? Sesuai tidak dengan syariat? Lihat, cari yang sesuai. Nah, kredit itu sama bank ini yang sesuai itu, sama Bank Thayyib. Nah, cari Bank Thayyib di sini. Yang mau manjarin dulu, lunasin, kita kreditnya sama dia. Katakan, kalau bank-bank konvensional yang semua ini nggak sah. Ada sistem apa? Riba, sistem denda dan segala macamnya, masya Allah. Habib ini bahas tentang malah itu sampai pusing-pusing, bingung. Ya Allah, hidup ini katakan, alangkah susahnya hidup ini. Amal dunia ini artinya kita itu mau tidak mau harus dijerumuskan di dalam hukum itu. Padahal tidak juga seperti itu. Tapi sayang-sayang jenengan di desa jauh dengan dunia, jenengan bisa nyari duit sendiri, cari makan sendiri. Itu jenengan masak, jenengan apa ke kebun itu berkahnya luar biasa itu. Itu berkahnya asal jenengan jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini katakan, apa yang mau dicari di dunia ini? Karena judul hidup kita ini siapa kita di mata Allah. Nanti kita yang dipertanyakan oleh Allah, bukan fulan. Fulan ngajak kita maksiat kepada Allah. Ini sebulan ngajak kita maksiat, kita ditanya oleh Allah, kenapa kau maksiat? Ya Allah, si fulan ngajakku maksiat. Lalu Allah jawab, si fulan itu aku ciptakan untuk menguji kau. Ternyata kau gagal dalam ujian ini. Kau yang disiksa oleh Allah. Kan seperti itu. Kenapa kau maksiat? Disuruh si fulan. Dia kiai, dia ustadz, dia habib, nyuruh saya maksiat. Apa di hadapan Allah? Ngomong, ya Allah, itu habib, itu kiai, itu ustadz nyuruh saya maksiat. Bukan saya yang mau maksiat, tapi mereka yang menyuruh saya maksiat. Allah katakan, mereka itu aku ciptakan di sisi kau untuk menguji kau, dan ternyata kau gagal dalam ujian ini. Katakan, paham? Bukan berarti oh nggak apa-apa karena yang menyuruh kamu habib. Oh nggak apa-apa ya karena yang menyuruh kamu kiai, ustadz untuk kamu maksiat, nggak apa-apa. Begitu? Nah, jangan mau dibodoh-bodohin kita orang. Ingat ini tuh. Karena judul hidup kita ini siapa kita di mata Allah. Sama istri, sama suami. Ngapa kamu kurang ajar sama istri, sama suami? Oh, bikin kesel. Suami saya kawin lagi nggak ngomong deh. Allah katakan, aku ciptakan dia untuk menguji kau. Ternyata kau gagal dalam ujian ini. Makanya hidup kita ini siapa kita di mata Allah. Dan setiap kita akan diciptakan oleh Allah dunia masing-masing. Allah ciptakan dunia bagi Habib. Jenengan ini bagian dari dunia Habib. Jenengan ini semuanya adalah makhluk yang khusus diciptakan oleh Allah menjadi
ujian bagi Habib nantinya. Sama, Habib punya dunia punya dunia sendiri. Jenengan per orang punya dunia masing-masing yang memang Allah ciptakan khusus buat jenengan. Perorangan. Nanti di judulnya dalam hidup kita nih, siapa kita di mata Allah. Ya Allah. Paham? Kalau bakal haram ngapain diperlanjutkan? Enggak. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bukan tidak ada kehidupan. Kami ini hanya sesaat. Karena bakal mati gitu orang. Dan itu minta kepertanggungjawaban Allah. Ingat-ingat itu. Hati-hati, sabar-sabar dalam urusan dunia ini. Sabar, ada saja jalannya. Nggak mungkin nggak ada. Berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita harus meminimalisir perbuatan maksiat kita kepada Allah. Ada maksiat. Mana yang paling kecil? Cari yang paling kecil. Untuk menghindar dari dosa-dosa besar. Kalau nggak ada lagi jalan nantinya. Paham? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Nah, itu yang kita harus paham tentang masalah salah satu ahkamu syar'iyah, hukum-hukum syariat. Kemudian balik di dalam masalah hukum wudu tadi, ini katakan furud adalah salah satu rukun, fardu rukun. Ini katakan wudu sitatun, ada 6. Nah, ada ulama mengatakan 7, tambah satu lagi al-ma'u tuhur, air yang dapat menyucikan, ini katakan. Tapi dibahas kata ulama itu nanti di dalam syarat sahnya wudu itu sendiri. Yang pertama an-niyah. Ini yang akan Habib selalu bahas tentang masalah niat. Niat ini ketika masuk dalam kitab fikih, bahas dalam bab wudu, langsung membahas tentang masalah niat. Niat langsung pembahasan secara umum. Ibadah ini dibagi 2. Ada ibadah yang mengharuskan niat. Ada ibadah yang tidak mengharuskan niat. Contoh. Kita duduk dalam majlis taklim ini, ibadah bukan? Ibadah. Butuh niat enggak? Butuh niat enggak? Enggak. Tapi ada ibadah yang membutuhkan niat. Seperti wudhu, sholat, mandi wajib, haji dan berbagai macamnya. Nah, niat ini beda makna. Jika ibadah itu tidak membutuhkan niat dan kita dianjurkan niat, arti niat itu bukan niat menurut hukum syariat. Niat itu dibagi 2 nanti. Ada secara bahasa, ada secara syariat. Niat secara bahasa adalah an-niat. Niat bahasa Indonesianya apa? An-niat tuh. Bahasa Indonesianya apa? Niat. Keinginan, maksud, tujuan. Itu niat semua. Itu niat semua dalam menurut bahasa. Kalau menurut hukum syariat yang dimasukkan niat itu ghusdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, tujuan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu niat menurut hukum syariat. Jika tidak berbarengan dengan perbuatan, maka niat bukan. Namanya azam. Setiap ibadah yang tidak membutuhkan niat, kita dianjurkan niat, maka yang dimasukkan azam. Seperti duduk dalam majlis taklim ini, kita pasang niat. Duduk majlis taklim ini pasang niat supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Niat nyenengkan hati Nabi, niat supaya biar gampang lunasi hutang-hutang kita, niat supaya dapat enteng jodoh. Apapun niatnya, Allah akan mudahkan kita di dalam niat itu. Apalagi duduk dalam majlis ta'lim. Itu dimaksudkan adalah azam kata ulama. Keinginan. Beda kalau menurut hukum syariat. Makanya setiap ibadah yang mengharuskan niat, yang dimasukkan niat secara bahasa atau secara syariat? Syariat, bukan menurut bahasa. Artinya perbedaannya apa? Jika jenengan melakukan ibadah yang mengharuskan niat, terus niat jenengan secara bahasa, ibadah jenengan nggak sah. Contoh,
wudu, ngambil air, niatku wudu lillahi ta'ala, lalu cuci muka. Niat bukan? Niat bukan? Niat bukan? Itu azam, bukan niat. Itu bukan niat menurut hukum syariat. Itu azam. Jika jenengan seperti itu wudunya, nggak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu harus niat secara syariat. Makanya ketika setiap ibadah yang mengharuskan niat, maka yang dimasukkan niat itu ada niat menurut syariat. Apa niat menurut syariat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, harus berbarengan dengan perbuatan. Jika tidak berbarengan dengan perbuatan, maka tidak dianggap niat. Makanya kalau wudu, niat wudu lillahi ta'ala, cuci wajah, niat bukan? Secara syariat bukan. Lalu bagaimana? Ambil air berbarengan, niat wudu lillahi ta'ala, baru dikatakan niat. Ngambil gayung, niatku mandi wajib lillahi ta'ala, baru siram, niat bukan? Ambil air, gayung, alirkan kepala, baru kita niatku mandi wajib lillahi ta'ala. Niat bukan secara syariat? Niat. Makanya niat itu hakikatnya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Hakikat niat tujuan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Ada 7 ahkamu niyah. Ini selalu dibahas dalam hukum fikih. Masuk bab apapun akan selalu membahas tentang ini. Makanya sering habis sampaikan di dalam majlis-majlis, hafali tentang ahkamu niat. Jika jenengan pengen paham dalam hidup di dalam masalah niat, jenengan harus paham tentang ahkamu niat, hukum-hukum niat. Ada 7 di dalam hukum niat. Yang pertama, hakikatun, hakikatnya niat. Apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, tujuan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Yang kedua, hukmun, hukumnya niat. Apa hukumnya niat? Kenapa kita niat? Hukumnya wajib pada umumnya. Wajib pada umumnya. Tapi tidak semuanya, seperti memandikan jenazah. Apa hukumnya? Memandikan jenazah, apa hukumnya? Wajib. Niatnya sunnah. Mewudhu'i jenazah sunnah, niatnya wajib. Makanya teka-teki kata ulama, sesuatu wajib niatnya sunnah, sesuatu sunnah niatnya wajib. Apa itu? Memandikan jenazah dan mewudhu'i jenazah. Memandikan jenazah sunnah, memandikan jenazah wajib, niatnya sunnah. Mewudhu'i jenazah sunnah, niatnya hukum. Mahal, tempatnya niat di mana? Dalam hati. Melafadzkannya hukumnya sunnah. Tujuan kita melafadzkan itu untuk menggampangkan menghadirkan niat dalam hati. Artinya kalau niat wudu lillahi ta'ala, hatinya kemana-mana, salah nggak wudunya? Nggak, harus dihadirkan hati, niat wudu lillahi ta'ala. Kemudian kaifiyatun, caranya niat berbeda-beda dengan apa yang diniatkan. Ini katakan syartun, kalau wudu niatnya beda, mandi wajib beda, sholat beda. Makanya kaifiyah itu caranya niat berbeda-beda kata ulama. Lalu yang keenam, syartun, syaratnya niat. Yang pertama harus Islam. Orang kafir kalau niat nggak sah kata ulama. Yang kedua, ini katakan ilmu bin wanwi, mengetahui apa yang diniatkan. Kalau tidak tahu wudu, gimana mau niat wudu? Nggak tahu sholat, gimana mau niat sholat? Harus tahu dulu sholat, baru bisa niat sholat. Yang ketiga, tamyiz kata ulama, anak kecil yang umur 7 tahun ke atas. Ini dikecualikan kata ulama. Ada beberapa hal dikecualikan. Kan syaratnya niat itu Islam. Dikecualikan kata ulama. Ini syaratnya niat itu tamyiz. Nanti Islam ini nanti kita bahas dalam syarat wudu. Yang ketiga dulu, tamyiz. Dikecualikan kata ulama wudu anak kecil. Tamyiz itu kan anak kecil yang umur 7 tahun ke atas, yang bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Jadi artinya anak-anak kalau wudu sah nggak? Anak umur 2 tahun kalau wudu sah nggak? Nggak. Kenapa? Syaratnya niat harus tamyiz. Ini katakan harus tamyiz dikatakan. Artinya kecuali kata ulama wudunya bayi, anak-anak yang diajak untuk umroh atau diajak untuk pergi haji.
Itu anak-anak yang diajak untuk pergi haji umur 2 tahun, diajak tawaf, sangat hajinya sah, umurnya sangat sah. Gimana tawafnya Habib? Sedangkan tawaf harus wudu, sedangkan wudu harus niat, sedangkan niat syaratnya harus tamyiz. Dikecualikan ini masalah, kata ulama. Sah wudunya dari walinya mewudui mayit anak tersebut untuk melaksanakan tawaf. Ini katakan syaratnya Islam, tamyiz, mengetahui ilmu yang diniatkan. Ada muta'liq, tidak boleh menggantungkan niat. Niat wudu, nawaitu wudu insyaallah ta'ala. Sah nggak wudunya? Nggak sah. Lalu yang kelima, tahaggub muqtadha. Ini jelas penting. Tahaggub muqtadha, jelas apa yang dituntut di dalam wudhu niat. Ini penting. Contoh, sholat maghrib ada wudu. Pas sholat isya kita nih ragu-ragu. Tadi batal nggak ya? Batal nggak ya tadi wudunya? Sudah wudu lagi saja. Setelah wudhu lagi, yang kedua ada 3 permasalahan. Yang pertama, wudhu yang kedua kita masih lupa tadi batal atau tidak. Tidak ingat sama sekali, maka wudhu yang kedua sah. Yang kedua, ingat ternyata wudhu yang kedua tadi, yang pertama tadi nggak batal, maka wudhu yang kedua hukumnya sah. Yang ketiga permasalahan, kalau ingat ternyata tadi batal, baru ingat setelah wudhu, baru ingat tadi batal, maka wudhu yang kedua nggak sah hukumnya. Kenapa nggak sah? Karena ketika wudhu yang kedua tidak jelas apa yang dituntut. Makanya tahaggub muqtadha, jelas apa yang dituntut di dalam syarat niat, harus jazm, kuat. Artinya ketika dia wudhu dia ragu-ragu, dia batal atau tidak. Makanya kata ulama, dia harus jelaskan apa yang harus dilakukan. Kalau mau wudhu lagi, kalau ragu-ragu seperti itu, apa yang harus dilakukan? Batalkan saja, pegang kemaluan, kentut, pegang istri, batal, baru wudhu, jelas apa yang dituntut, kata ulama. Paham? Mengatakan. Lalu tujuan kita niat, yang terakhir, hukum niat itu. Maksudnya ada 2. Tamyizul ada anil ibadah, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ini katakan. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contoh, setiap hari mandi nggak kita? Setiap hari mandi wajib nggak? Apa yang membedakannya? Niat. Membedakan kebiasaan dengan ibadah, butuhnya niat. Setiap hari kumur-kumur nggak? Cuci tangan nggak? Cuci tangan biasa, kalau mau makan cuci tangan. Lalu apa yang membedakan antara cuci tangan di dalam kebiasaan dan di dalam wudhu? Kan kalau mau wudhu cuci tangan nggak? Niat nggak? Niat apa? Niat nawaitu sunnatul wudhu lillahi ta'ala, baru dapat pahala wudhu. Makanya dalam wudhu niatnya 2 kali. Yang pertama niat melakukan sunnah wudhu, yang kedua niat ketika mencuci wajah. Ini katakan. Lalu yang kedua, tujuan niat membedakan tingkatan dari ibadah antara niat mandi sunnah dan mandi wajib. Apa yang membedakannya? Niat. Antara sholat sunnah fajar dan sholat subuh, apa yang membedakannya? Niat. Baru dapat pahala. Tanpa niat tidak dapat pahala. Ini katakan. Paham? Ini katakan. Itu diantara perbedaan daripada tujuan niat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi di dalam masalah wudhu, di dalam hukum masalah niat. Ini katakan. Yang kita bahas hari ini adalah masalah niat. Ahkamu niat, hukum-hukum di dalam masalah niat. Jadi ada 7 hukum. Bulan depan ingatin Habib ya. Tanya tentang masalah niat. Yang hadir Habib tanya nanti. Ingatin Habib ya. Nggak bisa jawab, suruh berdiri nanti. Suruh tegak selama majelis kita, selama pengajian, nggak usah duduk dia. Semuanya Habib tanya, nggak ada pengecualian. Wabil khusus ustadz-ustadznya, harus paham. Masa ustadz-ustadz tidak paham tentang masalah niat? Ada yang tanya kan? Silakan. Silakan. Untuk wudhu yang pertama itu kan niatnya wajib. Terus untuk belum batal, kemudian wudhu lagi. Apakah niatnya sama dengan yang pertama atau niatnya Kalau seandainya kita wudhu, yang masalah tadi,
Masalah tadi itu judul syarat di dalam syarat sahnya niat itu diantara tahaqquq muqtadha, jelas apa yang dituntut. Misal kita sholat maghrib wudu, pas sholat isya ragu-ragu batal nggak? Batal nggak? Harusnya kalau kita ragu-ragu batal tidak atau tidak, maka ketika ragu-ragu khudh bil yakin, ambil yang yakin. Yakinnya batal nggak? Hah? Batal nggak? Enggak. Karena apa? Ada wudu tadi. Kan ragu-ragunya kentut atau enggak, batal atau tidak, maka tinggalkan keraguannya. Berarti sebetulnya nggak batal. Makanya ketika dia wudhu yang kedua, dia sama sekali nggak ingat, nggak ada masalah. Berarti selama itu niatnya jelas. Kenapa? Karena dia nggak ingat. Yang kedua yang bermasalah itu kalau dia ingat. Nah, jika kalau dia ingat ternyata wudhu yang pertama nggak batal, wudhu kedua itu dianggap sah. Kenapa? Karena dia dianggap tidak batal wudhunya, dianggap tajdidul wudhu saja. Yang bermasalah jika wudhu yang pertama itu dia ingat ternyata batal, maka wudhu yang kedua itu nggak sah. Kenapa? Karena ketika dia niat nawaitu wudhu lillahi ta'ala, pada kondisi dia ada keraguan, tidak jelas apa yang dia tuntut. Makanya ketika niat harus jelas apa yang dituntut. Artinya kalau mau wudhu batalkan, memang nggak ada wudhu, baru dia niat. Beda kalau tajdidul wudhu, memperbarui wudhu sunnah. Kalau kita ada wudhu, habis sholat maghrib mau sholat isya wudhu lagi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Niatnya sunnah. Nawaitu sunnatul wudhu, nawaitu sunnah tajdidul wudhu lillahi ta'ala. Dikatakan seperti itu. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Masalah fikih ini banyak masail. Tapi kalau kita paham kunci-kunci fikihnya, nah, insya Allah masail apapun akan kembali kepada rujukan apa yang kita pahami tersebut. Tapi memang harus sering dilatih karena banyak masail nantinya. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, nanti balik ke rujukan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan